Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Wassahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, kali-kali saya mengatakan bahwa kita bisa bicara serius, tetapi ketika kita berbicara serius bukan berarti kita harus mengerutkan dahi dan kemudian harus bingung dengan apa yang kita bicarakan, baik dari sisi pembicara maupun yang diajak bicara. Saya masih ingat betul pesan guru saya yang ternyata itu merupakan bagian dari pernyataan Einstein. Dia mengatakan begini, orang pintar itu adalah orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang rumit, sesuatu yang sulit menjadi mudah untuk difahami. Tentu saja ini adalah ucapan seorang guru, yang guru itu menurut saya memang punya keterampilan untuk menjelaskan sesuatu yang serumit apapun dengan cara yang sangat bagus sehingga sesuatu yang sulit itu menjadi mudah untuk dipahami. Nah, guru saya itu adalah Kiai Bakir Saleh, guru bahasa Arab, bukan sarjana, tapi dia belajar bahasa Arab di Mekah. Ketika dia menjelaskan bahasa Arab dengan teori-teori yang dulu ketika saya belajar di kelas itu rumitnya bukan main, ternyata bisa dia jelaskan dengan mudah dan saya dengan mudah bisa memahaminya. Demikian juga ketika saya belajar apa yang disebut filsafat. Berkali-kali saya membaca buku filsafat itu bingung. Kemudian saya pernah mencoba masuk di ruangan di Fakultas Filsafat UGM dan mendengarkan orang bicara filsafat, ternyata rumit. Tapi begitu berjumpa dengan seorang yang namanya Profesor Harnasution, semuanya terasa mudah dan dengan sangat mudah saya memahami apa yang dinamakan filsafat itu. Bahkan beliau merujuk beberapa buku yang salah satunya itu ditulis oleh seorang pastor namanya Franz Magnus Suseno, yang dia lebih dikenal sebagai seorang ilmuwan, seorang filosof yang banyak menulis dan banyak memberikan sesuatu yang menurut saya sangat bagus ketika menjelaskan persoalan filsafat. Saya pernah mengundang beliau di Universitas Muhammadiyah Jakarta, meskipun banyak tidak diapresiasi oleh orang karena beliau seorang yang beragama Katolik, tetapi saya melihat bahwa pribadi beliau itu sangat bagus dan ketika diajak berkomunikasi juga sangat enak, sehingga ketika saya itu mencoba untuk berdialog dengan beliau, banyak hal yang diceritakan oleh beliau yang semua itu muatannya adalah filsafat yang dengan mudah bisa saya cerna karena beliau bisa menjelaskan dengan bahasa yang mudah difahami oleh orang. Demikian juga ketika saya membaca ayat-ayat Al-Quran, beragam kitab tafsir itu saya coba untuk saya rujuk, tetapi tidak semuanya itu bisa menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran itu dengan mudah. Tapi begitu saya membaca tulisannya Muhammad Ali As-Subuni, semuanya menjadi enak. Meskipun bahasanya bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang agak mudah dipahami. Demikian juga ketika saya itu membaca karya
Buya Hamka, Tafsir Al-Azhari. Saya merasa diajak bercerita oleh beliau dan dengan mudah saya bisa memahami penjelasan beliau meskipun tidak semua orang setuju dengan penjelasan beliau. Tapi saya melihat bahwa ada sesuatu yang indah, sesuatu yang dengan mudah bisa saya pahami. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah yang ingin selalu saya sampaikan, bahwa beragama itu mudah. Tetapi kalau kita itu tidak bisa memahaminya dengan baik dan benar, apa yang disebut agama itu menjadi sangat rumit dipahami dan sangat sulit untuk diamalkan. Padahal Rasulullah mengatakan ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Mudah bagi siapa? Mudah bagi orang yang bisa memahaminya dengan baik. Mudah bagi orang yang bisa memahaminya dengan benar. Dan ini soal bagaimana kita mencari cara yang terbaik untuk memahami agama itu dengan benar. Dan pada saatnya agama yang benar itu bisa kita pahami dengan benar. Sebagaimana ketika kita berislam. Islam itu adalah tawaran kebenaran dari Allah yang bisa kita pahami dengan benar ketika kita tahu caranya memahami dengan benar. Makanya saya pernah menjadi dosen yang mengajar tentang metodologi studi Islam yang kemudian dikemas ulang menjadi pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Dari approach to methodology, from approach to methodology, bagaimana pendekatan kita terhadap sesuatu itu melahirkan metodologi yang bisa memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami sehingga kita bisa memahami Islam itu dengan tepat. Tetapi bagi orang yang tidak bisa memahami dengan baik, apa yang dia baca itu menjadi sesuatu yang rumit. Karena apa? Dia tidak tahu bagaimana caranya membaca sesuatu yang dibaca. Yang kemarin membaca rangkaian tulisan Profesor Suteki, seorang ahli hukum dari Universitas Diponegoro. Ya, tulisan-tulisan ringkasnya itu banyak ada di koran dan di majalah dan di internet, dan kemudian dikumpulkan jadi kumpulan tulisan dalam sebuah buku yang halamannya itu 500 halaman lebih. Saya mencoba untuk membaca dan saya membeli ya, dengan harga 212.000. Saya coba untuk saya baca dari waktu ke waktu. Ternyata ada sesuatu yang dengan mudah saya pahami tentang apa yang disebut sebagai politik hukum itu. Hukum itu, kata beliau, bisa digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, tapi bisa juga dipakai sebagai satu alat untuk mendongkel kekuasaan, merobohkan kekuasaan, atau menjungkir balikkan sesuatu. Dan semua itu bergantung pada siapa yang menggunakan. Jadi, hukum itu sebagai alat, sarana atau media yang bisa digunakan untuk apa saja, dan ketentuan-ketentuan hukum di dalam undang-undang itu bisa dibuat untuk tujuan apa saja, termasuk kita jadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan juga bisa, atau mendongkel kekuasaan juga bisa. Itu bergantung siapa. Disinilah saya yakin, dengan hakul yakin, semua itu tergantung pada siapa yang ada di balik hukum itu. Termasuk di dalamnya ketika kita bicara agama. Agama itu sebagai sebuah tawaran yang baik dan benar, tapi semua bergantung pada siapa yang memakainya. Ketika orang itu memakai dengan benar, insya Allah semua akan menjadi benar. Ketika orang memakai dengan baik, insya Allah semua akan jadi baik. Tetapi ketika disalahpahami dan kemudian disalahgunakan, agama itu bisa menjadi sesuatu yang memunculkan petaka, sesuatu yang memunculkan kemudaratan. Nah, disinilah saya sering berbicara tentang sesuatu yang sederhana, tapi sebenarnya kalau kita runut tidak sesederhana yang dipahami banyak orang. Saya pernah membaca tafsir Ihdinas Shiratal Mustaqim, tafsir surat Al-Fatihah ayat 6, yang di setiap rakaat sholat selalu kita baca.
Kata ihdinas siratal mustaqim itu arti gampangnya, tunjukkanlah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Nah, perbincangan mengenai makna siratal mustaqim di kalangan masyarakat muslim utamanya itu selalu berorientasi pada alam akhirat. Saya berkali-kali mendengarkan pengajian semuanya bercerita tentang akhirat. Bahkan ada istilah yang berkembang di masyarakat yang terkait dengan pengertian as-siratal mustaqim itu yang disebut dengan titian rambut di belah 7 sampai ada filmnya. Nah, saya kemudian bertanya-tanya, benarkah jembatan yang disebut as-sirat al-mustaqim itu seperti rambut di belah 7? Jembatan yang harus dilalui oleh siapapun tanpa kecuali pada waktu hari kiamat nanti. Dan jembatan itu disebut-sebut sebagai penghubung antara neraka dan surga. Dan menurut cerita yang beredar, jembatan itu seperti rambut di belah 7. Dan ini adalah metafor betapa sulitnya orang melewati siratal mustaqim. Kalau dia itu adalah orang yang benar, dia akan berjalan dengan baik dan benar dan sampai ke surga. Tapi begitu dia itu orang yang tidak benar dan tidak baik, dia akan terjerumus dan tergelincir ke neraka. Dan kisah ini berkembang di dalam kitab-kitab tafsir juga, karena penafsiran dari surah Al-Fatihah yang ada pada ayat 6 yang ada kata as-sirat al-mustaqim itu memang ada juga yang dengan sangat semangat menjelaskan tentang siratal mustaqim itu ada sesuatu yang terkait dengan persoalan akhirat. Dan orang meyakini bahwa arti jalan yang lurus, siratal mustaqim itu adalah jembatan yang lurus dan panjang yang menghubungkan antara jalan yang mau kita lalui untuk ke surga, yang di dalamnya kita harus melalui titian yang pada saat kita tergelincir kita akan masuk neraka, jatuh ke jurang neraka. Meskipun saya cari sampai saat ini tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan bahwa siratal mustaqim itu adalah apa yang dikatakan oleh orang itu, seperti rambut di belah 7. Saya belum menemukan dalilnya. Bahkan sampai satu saat saya membaca kitab Madarijus Salikin pada halaman 14 sampai halaman 24 pada juz 1. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu membahasnya dengan sangat rinci. Beliau antara lain menyatakan bahwa Allah itu menyebutkan kata as-sirat al-mustaqim itu dalam bentuk tunggal, dan saya belum mendapatkan kata sirat itu dalam bentuk jamak, dan disebut dengan lam ta'rif as-sirat dalam ayat 6 surat Al-Fatihah itu. Dan karena ada beberapa keterangan yang saya coba untuk saya nurut dari apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu, ternyata semua itu menunjukkan kejelasan dan kekhususannya, yang berarti jalan itu hanya satu. Ketika Islam itu mau dijalankan, hanya ada satu jalan yang bisa kita lalui untuk menuju kebahagiaan, baik kebahagiaan duniawi maupun ukhrawi, yaitu jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Sedangkan jalan lain itu jalan yang salah, jalan yang bengkok, yang disebut di dalam ayat selanjutnya itu adalah jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan jalannya orang-orang yang tersesat. Dan siapa mereka itu? Ya tafsirnya banyak. Di antara tafsirnya itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah itu orang Yahudi, karena dia itu tahu justru memilih yang salah. Tetapi ada juga yang menyatakan bukan itu, tapi semua melalui jalan yang salah padahal dia tahu jalan yang benar. Sedangkan orang yang sesat yaitu orang-orang yang memilih jalan yang sesat karena dia tidak tahu jalan yang benar. Dan kalau ini dijelaskan dalam wilayah publik, itu bisa jadi menjadi persoalan karena dianggap menyinggung perasaan orang-orang yang beragama lain. Padahal di dalam kitab tafsir ya seperti ini. Artinya ketika Kejabatnya menjelaskan, ya penjelasannya seperti ini. Dan orang tidak perlu tersinggung. Karena apa? Ini adalah kajian yang mutlak dimiliki oleh orang-orang Islam,
yang pada saatnya orang tidak boleh tersinggung dengan kajian akidah yang terkait persoalan hidayah ini. Jadi kalau ada orang-orang non-muslim mengatakan jalan yang benar itu adalah jalan mereka, sementara orang Islam mengatakan jalan yang benar itu jalan kami, jangan tersinggung, karena itu hak untuk mengklaim kebenaran yang datang dari sesuatu yang dia yakini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya mendapati beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, antara lain pada surah Al-An'am ayat 153. Di dalam ayat itu Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka itulah jalan itu. Dan janganlah kamu ikuti jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Ini pernyataan yang harus kita pahami, bahwa hanya ada satu jalan untuk menuju surga. Hanya ada satu jalan untuk mencapai kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah, yaitu jalan yang telah ditunjukkan Allah. Sedangkan jalan lain itu jalan yang salah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jalan yang disebut as-siratal mustaqim itu seringkali disebut dengan jalan Allah. Sebagaimana yang pernah kami bahas dalam beberapa kesempatan yang lalu, bahwa siratal mustaqim itu ada pada diri Allah, dan pada diri Allah itu ada siratal mustaqim yang kemudian ditawarkan oleh Allah kepada umat manusia untuk memilihnya. Dan di dalam Al-Quran memang ditunjukkan dengan beberapa keterangan yang semua itu semakna. Dan pada saat Allah itu menunjukkan jalan yang lurus, Allah juga mengingatkan adanya jalan-jalan yang bengkok, yaitu jalan yang dilalui oleh orang-orang yang tidak mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sekarang kita lihat di dunia ini, banyak orang yang justru meraih sesuatu itu dari jalan yang bukan jalan yang ditunjukkan Allah, yang disebut dengan sabilut taghut, jalannya taghut, jalan orang yang dipertuhankan atau sesuatu yang dipertuhankan, yang pada saat itu kemudian dia meraih sesuatu yang membahagiakan dia karena apa yang dicarinya dia dapatkan. Dan pada saat dia itu mengikuti jalan Allah, kata dia, itu banyak hal yang justru hilang dan tidak dia dapatkan. Maka dia pilih jalan yang bukan jalan Allah karena dia ingin meraih sesuatu, terutama sesuatu yang bisa diraih secara instan. Nah, sekarang ini kan banyak orang yang menjadi penjilat hanya untuk mendapatkan jabatan tertentu. Bahkan ada intelektual yang kemudian menjadi intelektual partisan hanya karena ingin sesuatu. Dan ada teman saya yang dengan sangat keras mengatakan, ya tidak ada jaminan para ustadz, para alim ulama, para kiai itu selalu berada di jalan yang lurus. Ketika dia tergoda oleh godaan dunia dan melangkah dengan langkah-langkah setan, ya akhirnya dia tersesat. Kiai, ulama, ustadz itu kan sebutan saja. Ketika kita disebut kiai, disebut ulama, disebut ustadz, ya kita justru harus berhati-hati, karena pada saat itu ada tantangan di dalam kehidupan kita, bahwa ada sesuatu yang bisa membelokkan kita dari jalan yang lurus, sehingga pada saatnya kita justru menikmati jalan yang bengkok itu untuk kita jalani, karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang ingin kita dapatkan dengan jalan apapun, yang penting dapat. Nah, orang-orang yang mendapatkan hidayah itu akan melalui jalan yang lurus itu, meskipun jalan yang lurus itu harus dilalui dengan susah payah. Karena dia tahu bahwa nikmat Allah yang tertinggi itu adalah nikmat yang betul-betul diridhai oleh Allah ketika diberikan oleh Allah. Dan semuanya itu hanya bisa diperoleh dengan melalui jalan yang disebut as-siratal mustaqim. Jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya orang-orang yang jujur, jalannya orang-orang yang menjadi syahid, jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang bertakwa, jalan orang yang perlu berjalan di jalan yang benar. Dan orang-orang itu akan diberi nikmat Allah, dan nikmat itu menjadi nikmat yang penuh dengan berkah karena Allah ridho. Dia tidak takut dari
resiko apapun ketika dia berjalan di jalan yang lurus. Karena apa? Ketika orang itu meniti jalan, dia yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi dirinya karena dia sudah berjalan di jalan Allah. Berbeda dengan orang yang sudah menyimpang dari jalan Allah. Mereka itu adalah golongan yang memuaskan kemauan dan nafsunya, sekalipun mereka itu mengaku beragama Islam, mereka tidak pernah menjalani sesuatu selaras dengan perintah Allah itu, dan pada saatnya mereka melanggar larangan Allah karena ingin mendapatkan sesuatu yang terbaik menurut dirinya meskipun harus dilalui dengan jalan yang salah. Nah, sekarang kita tawarkan pada diri kita, kita mau meneliti jalan kebenaran untuk mendapatkan sesuatu yang benar dari Allah, atau kita meneliti jalan yang salah yang pada saatnya kita bisa saja memperoleh sesuatu yang kita dapatkan, meskipun apa yang kita peroleh itu adalah sesuatu yang tidak akan diridhoi Allah karena kita meneliti di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang banyak orang yang meneliti jalan yang salah itu dan oleh Allah dibiarkan, dan ini yang disebut dengan istidraj, dilulu oleh Allah, dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan sesuatu yang pada saatnya mereka akan mendapatkan adab dari Allah karena dia salah jalan. Nah, monggo kita memilih jalan yang mana. Kalau kita itu selalu berdoa dengan ihdinas shiratal mustaqim, doa kita itu harus menyadarkan pada kita harus mencari dan memilih jalan yang lurus. Meskipun jalan yang lurus itu harus kita jalani dengan penuh onak dan duri, penuh dengan rintangan, tetapi itulah jalan yang harus kita pilih sebagai sebuah konsekuensi berislam dengan baik dan benar. Dan pada saatnya kita yakin bahwa itulah jalan yang harus kita lalui untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita risau, kita gelisah, kita cemas ketika mendapatkan ujian dari Allah ketika kita melalui jalan yang lurus itu. Sementara orang-orang yang memilih jalan yang tidak lurus dan mendapatkan sesuatu perolehan yang luar biasa di dunia, biarlah. Itulah pilihan mereka. Dan janganlah kita ikuti mereka meskipun mereka seringkali menawarkan sesuatu yang menggiurkan banyak orang. Mudah-mudahan kita selalu bisa bersikap istiqomah berada di jalan yang lurus dengan doa-doa kita yang antara kita ucapkan dengan ihdinas shiratal mustaqim. Allah berkenan untuk memberikan petunjuk pada kita untuk meniti jalan yang lurus sehingga kita akan mendapatkan anugerah yang tepat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah yang terbaik dari Allah karena kita meniti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah. Dan ketika kita melihat ada orang yang meniti jalan yang tidak benar, jalan yang bengkok, kita doakan mudah-mudahan mereka segera bertaubat dan segera meniti jalan yang lurus untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.